Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك إلى يوم الدين. بحسن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدارين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. أنت مولانا فانصرنا.
وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد الأنبياء والمرسلين وعلي إلى يوم الدين وآله إلى يوم الدين. آمين. وعلى آله إلى يوم الدين. Amin. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman, izinkanlah saat ini saya lagi berada di ruangan belajar kajian Islam Al-Barokah in Kedung Rukun Hamlet di Hayy Kedung Kadun Rukun di Dusun Kedung Rukun. Koryati Kadun Farin, Kedung Prin Village, Desa Kedung Prin. Nahiyati Balun Panggang, Balong Panggang Distrik, Kecamatan Balong Panggang. Muhafadzati Girsik, Gresik Regency, Kabupaten Gresik. Iklimi Jawa Asy-Syarqiyyah, Provinsi East Java, Provinsi Jawa Timur. Baldat Indonesia, Indonesia Country, negara Indonesia. Saat ini menurut jam dinding adalah pukul 01 malam in Islam religion, menurut agama Islam. Menurut dunia sekarang 01 in the morning, ya, waktu pagi. Tidak apa-apa. Yaitu pukul 1 lebih 4 menit. Saya akan berbagi ilmu Al-Quran. Jadi tafsir, ya, penjelasan terhadap, jadi the commentary of the Holy Quran.
Tafsirul Qur'anil Karim. Penjelasan terhadap kitab suci Al-Quran. Kitabnya bernama Tafsir Al-Jalalain. Jadi penjelasan terhadap Al-Quran yang diberi nama Tafsir Al-Jalalain. Tafsir penjelasan, the commentary. Al-Quran Al-Karim, kitab suci Al-Quran of the Holy Quran, terhadap kitab suci Al-Quran. Karya al-muallif, writer, author, penulis, pengarang, penyusun adalah dua orang. Kedua-duanya oleh ulama diberi julukan Jalaluddin, kebesaran atau keagungan agama Islam. Mungkin maksudnya berkat kitab ini atau kitab beliau yang lain, ajaran Islam bisa tumbuh di berbagai pojok dunia. Ajaran Islam bisa melanglang jagat, realitas juga jagat metafisika atau supernatural, supranatural atau supernatural di alam gaib. Jadi kita mungkin nggak melihat, tetapi banyak ya umat Islam di alam gaib. Bisa jadi dari jenis jin. Jin ya sama dengan manusia, ada yang kafir, munafik, ya, mukmin. Seperti diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Jin. Mereka ada yang suka sekali dengan Al-Quran, jadi mendengarkan kalau ada orang baca. Jadi nanti saya akan berbagi, kalau cukup memorinya ya 5 ayat. Saya baca saja dulu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Sadaqallahul Karim. Telanjur ya. Sudah 5 ayat tapi saya masih mengangkat ke atas. Tidak apa-apa, belajar kok. Serba belajar. Jadi Islam mengajarkan utlubil ilma minal mati lal lahad. Saya tidak memikirkan hadis itu legal atau hasan atau dhaif. Saya hanya menyoroti dari segi pengertiannya. Jadi tidak ada orang itu yang ilmunya sudah cukup, tidak ada. Hanya Allah yang cukup. Ada saja. Misalnya juga profesor atau syekh, kadang-kadang entah anaknya kesurupan, entah memang kurang pengawasan, kadang-kadang sangat nakal. Nah, ketika itu seorang profesor atau syekh, guru, kadang-kadang bingung, ini jalannya kayak apa ya? Misalnya anak ini tidak nakal, itu tidak ada habisnya butuh ilmu itu. Atau ada tamu nggak ada hidangan, pengen cari hidangan atau apa adanya, butuh mikir. Jadi tidak ada ilmu sampai kapan aja menurut akal sehat bahwa menuntut ilmu sepanjang hidup itu memang kebutuhan ilmu. Jadi long life education. Ya. In Islam religion, long life education. Di dalam agama Islam itu mengajarkan menuntut ilmu sepanjang hidup. Utlub atau utlubu, tuntutlah olehmu al ilma akan ilmu minal madi, ya, dari sejak kecil, digendong oleh sang ibu ilalahti sampai dimasukkan ke liang lahat, ke lubang kubur. Orang tua punya anak kecil mesti mikir bagaimana ilmunya supaya anak kecil ini nanti bisa jadi orang soleh. Ketika anak kecil sudah dewasa, bagaimana supaya anak saya nanti menemukan jodoh solihah atau jodoh soleh. Dan anak saya sendiri harus solih atau solihah. Terus belum mikir dananya, belum mikir cari pak ustadznya, ibu ustadzanya. Jadi tidak ada ilmu cukup, tidak ada. Makanya saya ini walaupun sekarang sudah 64 lebih 2 bulan atau berapa, saya kelahiran 10 Januari, Sabtu Kliwon. Barangkali ada yang kepingin nyantet. Nah, supaya tahu, coba silakan disantet orang dunia saya. Saya ingin tahu ada santet yang mandi apa enggak. Saya tidak membanggakan apa-apa, membanggakan Bismillahirrahmanirrahim saja. Bapak bisa nyantet tak didokno itu. Ya saya orang Jawa itu percaya dengan hari lahirnya. Itu Sabtu Kliwon saya. Kalau dihitung-hitungan Jawa 17. Ya, Sabtu 9, Kliwon 8. Dihitung itu ketibopo itu. Jadi istilah santet
teroris dan lain sebagainya, tergantung yang menyebut. Saya ini dituduh penyantet, padahal saya baca Al-Kursi. Karena yang nuduh saya itu jin-jin kafir. Jadi kalau saya membaca ayat Kursi, bukan santet ini. Kalau ingin bisa mendengar dengan hati loh ya, mendengarnya bukan dengan telinga. Mendengar ucapan gaib-gaib itu. Puasa saja. Nanti insya Allah kalau sudah 35 tahun. Mudah-mudahan tidak sampai, sudah diberi Allah Ta'ala ilmu laduni. Namanya ilmu kasaf. Mukasyafah ilmunya namanya. Jadi terbukanya tabir mata hati. Itu bisa ditempuh dengan sholat sunnah wudhu. Kalau duhur misalnya, duhur 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Qobliyah sunnah. Duhur 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Itu sudah cukup itu olahraga, jadi diniati sambil olahraga kalau sholat. Menjaga kesehatan. Sama dengan berobat, ada pahalanya. Pahala sholat sendiri, makan ya gitu. Anak kecil aja sekarang SD sudah ngerti ya. Alpukat kandungannya begini untuk diabetes. Singkong kandungannya begini untuk diabetes. Nah, kentang kandungannya begini untuk diabetes. Anak kecil tahu bahwa makanan-makanan, minum-minuman itu ada obatnya. Ada dulu itu yang sudah mengatakan sebelum Masehi itu adalah master, bapak master itu, bos, tuan Hippocrates yang hidup abad 5-an lah. 400 berapa sampai 300 berapa sebelum Masehi. Itu mengatakan bahwa cuma saya ini hanya kabar angin ya, belum tahu bukunya. Nanti kalau tidak bilang gitu ditanyakan, "Dundi Pak Hippocrates bicara ya." Tapi banyak para ahli karakterologi, ilmu yang mempelajari ilmu kedokteran, tapi yang menelusuri tentang watak tabiat manusia. Itu bilang katanya itu kalau makanan minuman itu ada obatnya. Nah, nanti diniati lagi ketika makan itu budaya, nggak ada pahalanya. Tapi kalau diniati, ya Allah saya makan ini supaya sholat saya, ibadah saya itu tidak disertai hati traveling kemana-mana, tamasya, keliling dunia, kadang keliling ke makanan, kadang gelodak ya itu. Ingat gorengan ayam di meja sudah ditutup apa belum lah, itu kan hati ya, sepaditor itu hatinya. Nah, padahal tidak boleh, hati harus kudur ada di tempat di dalam tubuh, tidak boleh keloyongan, bertamasya, traveling, safar, bepergian, tidak boleh. Hati itu adalah termasuk kudur, termasuk tidak boleh ingat ke sana kemari, namanya keloyongan bahasa Jawa. Itu kudur bahasa Arabnya. Itu syarat apa itu supaya itu hak sholat secara psikologis, ruhani, sukmawi, jiwani, ragawi, ya. Rukunnya dijaga, rukun-rukun salah, sampai sunahnya, sunah abu'ad sampai sunah hayat. Syarat sahnya ya, ini terutama ini yang prinsip ya. Syarat sahnya sholat, syarat rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat.
saya wudhu, pakaiannya suci, tubuhnya suci dari ke atas, pakaian suci dari najis, dan seterusnya. Terus yang kedua harus khusyuk tenang. Sholat itu nyawanya sholat, kata ulama, kalau nggak ada khusyuk, ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu hak sholat, supaya bisa ngamalkan rukun Islam, wa tuqimas sholah, dan hendaklah kamu melakukan penegakan sholat. Menegakkan sholat artinya mendirikan terus, tidak boleh roboh, tiap waktunya dikerjakan. Dan syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya sholat, sunnah abaat sholat, sunnah hay'a sholat. Nah, terus hal-hal yang membatalkan sholat dipenuhi, namanya itu iqamatus sholat, tuki mas sholat, rukun Islam kedua. Makanya banyak yang perlu. Nah ini karena tidak mudah sekarang itu untuk mengajak kumpul-kumpul bikin taklim, ya, banyak berbagi atau banyak pengajian, itu tidak mudah. Makanya dijemput aja kok orang main bola, datang ke Facebook, datang ke YouTube, dan ke media-media sosial maya yang lain. Itu namanya mencari, ya, mencari tanda-tanda proporsionalitas, keserasian dan keseimbangan. Papan gowo umpan, kata bahasa Jawa. Bahasa ilmu sastra Arab balago muqtadal hal. Bahasa Indonesianya situasional dan kondisional. Tuh. Tanpa itu bisnis apapun tidak maksimal kalau memang berhasil, tidak akan gemilang. Tapi kalau papan gawa umpan, nah sekarang kalau jual dagangan tengah samudera, ya paling yang beli ya orang di kapal. Kalau sesuai ini kesukaannya orang mana, biasanya kok banyak yang beli kalau bulan sekian. Nah ini terus dipelajari untuk mencari hidup kita itu diperintahkan oleh Allah begitu, belajar terus. Jadi kita disuruh saling mengenal. Dari sepasang suami istri, Ramanda Adam, Ibunda Hawa. Jadi ala nabina wa alaihi massalatu wassalam wal baraka ala ali ila yaumiddin wa ala alikul ila yaumiddin. Jadi mengenal tidak hanya manismu, what is your name, siapa nama Anda, tidak hanya itu. Where are you from, manage, dari mana Anda datang, Anda dari warga negara mana, where are you from, Anda dari mana, manage, min aina jita, kalau laki-laki, kalau banyak min aina jitum, Anda sekalian dari mana. Ana min Indonesia, I'm from Indonesia, saya dari Indonesia. I'm from Ana min Japan, Ana min Ilmania, Ana min Sin, saya dari Jepang. I'm from Jepang, ya, Jepang. Terus saya dari Elmania, Jerman. Saya dari Sin. Sin tulisan jadi short C itu, China. I'm from China, China country. Ya, bahasa Arabnya, ana minas Sin,
Saya dari min baldati Sin, dari negara Cina. Sin pakai shot. Jadi hadisnya utlubil ilma minal mati lala, dan ulama berpendapat bahwa mau melakukan ibadah apapun sayugjanya seharusnya ya mengenal teorinya terlebih dahulu. Itu kalau tidak dalam keadaan darurat. Kalau ada orang memeluk Islam hari ini ya, terus nanti sebentar lagi sholat subuh, ya ikut aja dengan imam, yang penting saya niat sholat subuh lah. Ini ya saya bahas supaya nggak ngelantur, saya kembali kepada pengobatan tadi. Jadi masih makan saja di samping ya, mendapatkan kebersihan, yaitu mendapatkan kekuatan tubuh, namanya budaya. Tapi begitu diniatkan sambil berobat karena diajari oleh ulama, oh bawang putih kandungannya begini, sifatnya panas atau apa, bawang merah begini, jahe begini, itu obat diterangkan dalam kitab-kitab kedokteran yang dicampur dengan kitab metafisika sains. Jadi di luar alam ini, alam yang alam realitas ini, namanya metafisika atau supernatural knowledge atau science. Orang-orang kadang nyebutnya pengobatan alternatif, ya itu termasuk mengambil ilmu-ilmu yang di luar alam, yaitu doa, mantra, sembur suwu, lah itu namanya metafisika science atau knowledge. Bahasa Arabnya disebut ilmu hikmah. Jadi sebutan teroris itu nggak ada yang pendapatnya seluruh dunia sama, itu nggak ada. Saya kira nggak ada. Tiap negara punya regulasi, punya aturan sendiri-sendiri. Teroris itu begini-begini. Nah, setan itu punya sendiri. Saya baca itu sih disebut penyihir. Itulah, tergantung subjeknya ya, siapa yang mengatakan. Makanya tidak setiap orang yang disebut teroris itu jelek. Jadi harus adil kita itu. Belum tentu teroris, kadang mujahid, orang yang adil, orang yang sabar, tidak takut resiko, memperingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang dicap teroris. Saya itu banyak ya gak dijawab kok, orang-orang yang katanya ya, mencari teroris itu. Semua diajak supaya nggak jadi teroris, bagaimana ditunjukkan Rasulullah SAW seperti apa sikapnya, adil itu seperti apa ya, nggak bisa adil itu sulit ya, bisa-bisanya. Kalau ada orang sudah belajar adil, sudah baik, jangan terus dijatuhkan, dimotivasi, didorong. Seandainya ginilah yang sesungguh-sungguhnya, ada orang kiai 2000, syekh 2000, profesor 2000, belum tentu saya menemukan satu orang itu adil. Belum tentu. Itu yang sudah berilmu. Belum tentu. Apalagi yang kita nggak ngerti apa-apa. Karena itu dakwah. Hidup bersama siapapun, jadi pedagang, jadi petani, harus punya sikap toleransi. Jadi kita tidak boleh membesar-besarkan kesalahan lingkungan.
yang sekiranya bisa ditata. Dan menata tidak harus spontan, harus mencari proporsionalitasnya dulu. Papan nggawa umpannya, mu ketadol hal bahasa balago. Nanti kalau sudah ngaji kitab Ukudil Juman. Nah, kalau saya dulu kataman di Pondok Al-Falah Peloso sekitar tahun 1982. Karena nggak punya uang, ya uangnya pas-pasan, tanpa daftar. Ikut ngaji dan ustadznya aja nggak kenal sampai khatam 1 bulan. Jadi kitab Ukudil Juman. Terus saya ulangi ngaji di Syekh Jamaluddin bin Fadil, pengasuh pondok pesantren Bustanul Arifin. Dusunnya Batokan, Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Nah, Syekh Jamal bin Fadil ini, Jamaluddin bin Fadil, ini murid resmi Hadratus Syekh Mbah Yai Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu. Makanya saya walaupun di margin, di pinggiran, tidak langsung masuk di dalam NU secara formal, ya tetap ngajinya NU gini. NU itu yang diajarkan dimanapun, di kampus apapun, satu adil. Idilu wa aqrabul littaqwa. Nah, ini ada sebagian ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Imam Syafi'i ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya bakas bukan bismillahnya, a'udzunya, ta'awudnya. Imam Syafi'i sebelum baca Al-Qur'an, ayatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu akan membaca, itu Imam Syafi'i. Karena qara'ta itu adalah past tense verb dalam bahasa Inggris. In English grammar is called past tense verb. Jadi dalam bahasa Inggris, tata bahasa Inggris tahu, iya tata bahasa Inggris. Lafaz qara'ta itu fi'il madhi dalam bahasa Inggris past tense verb, kata kerja bentuk lampau. Nah, karena bentuk lampau ya, jika kamu telah membaca. Itu sebagian ulama. Tapi Imam Syafi'i bukan begitu. Jika kamu sudah benar-benar telah bulat tekadmu mau membaca, ya yang telah itu bulat tekad. Jadi tetap bacanya tetap. Ta'awudnya sebelum membaca Al-Quran. Di sunnah. Apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka berdoalah ta'awud. Ya, kita mulai sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila, dan ketika dikatakan, dikemukakan, lahum, kepada orang-orang munafik, orang-orang yang secara lahir menyatakan beriman. Jadi di depan ayatnya sudah di wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi sebagian dari manusia, wa minan nasi, man ada. Man itu bisa orang satu, orang sak kampung. Ada orang ya guru yang dia mengatakan di depan umat Islam, depan para sahabat, amanah, kami beriman, saya percaya, rukun iman percaya. Ya zaman sahabat nggak ada rukun-rukun gitu, itu kan penemuan ulama belakangan ilmu tauhid. Tidak dibutuhkan kitab-kitab itu zaman dulu. Karena orangnya pinter-pinter kabeh, langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW.
Wa idza kilalan, dan ketika ditanyakan, dikatakan bukan tanya, laum kepada orang-orang munafik, liha ulai, yakni kepada mereka orang-orang munafik, apa yang dikatakan? La tufsidu fil ard, kamu jangan membuat kerusakan di bumi. Kerusakan dalam apa? Bentuk nyatanya. Bil kufri, dengan keingkaran, penolakan, penegasian terhadap adanya Allah Ta'ala dan rukun-rukun iman yang lain, atau menolak. Tapi di sini cuma masalah iman. Watakwik, dan menolak, ya, penolakan anil iman terhadap iman. Qalu, jadi termasuk kamu jangan bikin kerusakan di jagat realitas ini. Kerusakan bagaimana? Yaitu tadi tidak mau beriman, termasuk kurasakan. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu musyrikun, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang hanyalah para reformer, pembaharu. Kami reformis, para pembaru. Satu ayat ini ya. Nah, ini tafsirnya sekarang. Saya jalelut ya. Walaisa, dan tidaklah apa? Manahnu. Jadi tidak ada apa sesuatu, nahnu yang adapun kami adalah fihi, di dalam tidak ada bifasatin, dengan kerusakan. Jadi apa yang saya kerjakan bukanlah kerusakan. Jawabnya. Jadi saling berdebat dengan umat, dengan kaum beriman. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, raddan, karena membantah. Jadi untuk membantah, menolak alaihim terhadap ucapan. Jadi Quran selalu menjawab dan sangat rasional. Dan Allah Ta'ala juga memerintahkan. Banyak ayat yang memerintahkan untuk berpikir dengan akal. Jadi berpikir jangan dengan organ-organ biologis. Berpikir jangan dengan lutut. Mengambil natijah atau konklusi juga jangan dengan lutut. Dengan apa? Rasio, akal. Karena yang berpikir, yang mencari ilmu, mencari kesimpulan, termasuk mencari ilmu, itu akal. Akal itu ibarat media. Kekuatan gaib, kekuatan batin berupa nur, tapi nur bukan nur ragawi. Bukan nur yang bisa diakses oleh panca indera. Tapi cahaya psikologis, jiwani, ruhani, sukmawi, yang diperalat oleh hati, kekuatan batin hati atau disebut ruh, untuk mencari ilmu. Nah itu tadi, mencari itu tugasnya. Jadi akal itu hanya ibarat pisau kalau dibuat motong-motong sayur. Nah, pisaunya itu, tapi yang motong ya manusianya. Itu kalau organ lahir biologis. Jadi organ psikologis, kekuatan batin berupa cahaya. Ini definisi dari Imam Syafi'i terdapat lagi ini ya. Kalau ngomong jangan, kalau ngomong belum jelas ya konon atau katanya guru saya, lah itu aja. Kalau memang gurunya bicara begitu, jadi ngomong ini jangan ikut saja. Ya gak apa-apa, masih ada sumbernya, jadi bisa dicari.
Jadi dalam kitab Tahqiqul Maqam ada itu. Penjelasannya Kifayatul Awam, ilmu tauhid. Islamic Theology. Pakar-pakarnya disebut apa? Islamic Theology. Teolog bahasa Indonesia. Teologi ilmu ketuhanan. Kalau Islam ilmu tauhid. Usuluddin, ilmu ma'rifat, ilmu akidah. Namanya ada 8 atau berapa. Disebutkan di kitab khasiat terhadap kitab teks asli. Original text. That call yang dinamakan Matan As-Sanusiyah. Ya, kita lanjutkan. Ini sudah 46 menit. Mudah-mudahan cukup. Allah ini bantahan dari Tuhan Allah. Allah innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah ingatlah. Allah ditambah. Jadi kata yang lain dipakai untuk memperingatkan. Ingatlah. Allah, ingatlah. Innahum sesungguhnya orang-orang munafik. Hum ya orang-orang munafik adalah al-mufsiduna. Mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin la yasurun, hanya saja mereka tidak menyadari. Mereka tidak tahu kalau dia itu melakukan maksiat, apalagi sampai kufur, menolak kebenaran Islam. Tidak ngerasa, pikir benar. Ini sudah 2 ayat ya. Mudah-mudahan sampai 5 ya. Bidzalika ya, dengan kufur menolak iman. Kufur itu ya ingkar itu moh itu menolak. Menolak itu ya no. Jadi menolak. Dan ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum amas-sufaha walakin la. Ya, memangnya napasnya pendek. Saya bukan orang yang pernah belajar qiraat dan kurang rutin untuk menggosok dengan sikat gigi tenggorokan. Nah, kalau bisa insya Allah lain kali kalau saya ngaji suara saya insya Allah berubah. Nah, ini sudah ada 2-3 bulanan tidak pernah, biasanya saya 1 minggu. Dan insya Allah tidak pernah batuk karena kebanyakan lendir. Di makanan-makanan misalnya yang biasanya kecut, itu bisa membangun lendir. Dan kalau diterus-teruskan, nggak diselang-seling makannya, bisa kelebihan porsi lendir. Melebihi takaran yang dibutuhkan. Wah, jadi melebihi proporsionalitas. Nah, akhirnya timbul apa? Ya mungkin malas, kegemukan kalau banyak lendir. Biasanya karena makan yang kecut-kecut. Nah itu nanti bukunya namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Nah, saya ini ya mudah-mudahan
bisa membuat video enggak banyak-banyak, 10.000 aja. Insya Allah kita pakai bisa tamat. Tapi yang kecil-kecil aja, kita tauhid bisa tamat, kita tasawuf tamat. 3 itu syukur-syukur bisa tamat tafsir Al-Jalalain. Luar biasa. Video aja karena usia saya sudah tua. Kalau enggak cepat-cepat bikin video, anak saya masih kecil. Memang punya rencana anak saya paling nanti tahun 2049 sudah S3, itu yang paling kecil. Yang depan kurang 1,5 tahun S3. Calon kalau di luar negeri mungkin ada beberapa negara yang membolehkan gelar tidak doktor. Tapi yang kecil ini saya perkirakan 2049 itu. Nah, mulai itulah nanti anak yang sekarang di TK itu. Kalau sejak sekarang dimulai diajarkan nomor 1 ketuhanan Yang Maha Esa. Allah wajah kita bakal mukhalafatul lil kawadisi qiyamu binafsi wa taniyah kudrah iradah ilmu khayal sama basar kalam kehadiran muridan aliman khayal sami'an basiran mutakawiman. Itu diajarkan sifat wajib bagi Allah 20. Wajib bagi Allah bukan ke Allah itu wajib begini. Sifat itu apabila tidak ada pada Allah itu mustahil. Jadi artinya sifat wajib menurut akal pasti adanya pada Allah. Wujud ditambah apa pasti dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maksudnya sifat wajib begitu. Bukan wajib adalah perkara yang apabila dikerjakan dijanjikan pahala, apabila ditinggalkan diancam sinya. Bukan itu wajib fikih itu. Wajib yang berlaku di ruangan fakultas atau bidang studi, prodi, program studi Muslim Doctrine of Duty, ilmu fikih, tata hukum Islam itu. Dibagi, ada yang bagi 5, ada yang lebih. Nanti ngajinya kita fikih juga ada, tapi biasanya kita usul fikih. Wajib, haram, ya, sunnah, makro, dan mubah. Nah, itu tadi. Kalau sudah ngaji enak ya, ngajinya nggak kelompoknya ilmu kedokteran, tapi dapat ilmu sunnah karena ngaji nang fikih juga. Contoh, makan kalau menurut Pak Hippocrates. Jadi makanan minuman itu mengandung obat semua. Lah, berobat itu hukumnya sunnah, maka supaya jangan makan budaya. Hanya untuk menguatkan tubuh. Tapi makan di samping mendapatkan nilai budaya, kenyangnya perut, tapi jangan terlalu kekenyangan. Bisa merusak kesehatan. Juga diniatkan menterapi penyakit atau mempersiapkan penangkal untuk penyakit. Diniatkan gitu, itu ada pahalanya. Diniatkan berobat. Saya makan ya Allah 1 supaya saya kuat kerja, kuat apa gitu, beraktivitas. Budaya tidak ada hubungan dengan jahit, macul, nyopet, budaya aja. Tapi diniatkan ini nanti untuk biaya kuliah anak saya ya Allah. Nah, supaya nanti ngerti ilmu caranya sholat,
zakat, puasa. Nah, itu sudah pahala. Belum lagi diniatkan lagi tambahin. Ya Allah, niat saya supaya nanti sholat gak keluyuran hati saya, traveling. Tapi hujur, hati saya ada di dalam tubuh, gak keluar dari tubuh. Khusyuk, tenang. Nah, itu sudah berapa itu niatnya? 4. Jadi hadis sahih innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah itu dengan niat-niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap kegiatan itu yang ada pahalanya yang diniatkan. Nah, mandi Jumat mandi. Mandi saja. Tidak ada pahala budaya. Hanya supaya tubuhnya bersih, sehat. Tapi kalau diniati mandi ya Allah untuk berubah. Karena kotor bisa berpenyakit. Dan yang kedua, mandi ya Allah sunnah di waktu mau berangkat Jumatan. Itu sudah mandi saja ada pahala 2. Kamu kan bisa yang lain. Supaya puasa saya gak terganggu ya Allah, saya niati mandi. Tiap hari ada pahala. Nah, jadi ibadah di mana-mana bisa, budaya bisa. Walaupun aslinya hukumnya mubah mandi. Mandi tidak mandi sama nggak ada pahala. Tapi karena niat tadi ada pahala. Insya Allah begitu. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian. Kama amanah, sebagaimana telah beriman siapa annasu, para sahabat, ya. Sebutannya adalah general. Apa itu? Indefinite. Nas, manusia itu ada orang beriman, ada sahabat dan lain-lain. Tapi yang dimaksudkan nas itu para sahabat. Jadi kalimatnya, redaksinya adalah indefinite, tidak menunjuk. Tidak pakai the. Tapi pengertiannya menunjuk. Nas di sini artinya para sahabat menurut tafsir ini. Menurut ya, ashabun nabi, yaitu para teman sahabat, ya. Sahabatnya nabi, para sahabat. Jadi hendaklah kalian itu beriman ya seperti para sahabat. Cuma nyebutnya Allah itu pakai nas, para manusia. Kalau mereka menjawab, minu, apakah kami beriman? Kama amanah, sebagaimana telah beriman siapa supa. Orang-orang yang oon itu. Orang-orang yang tolol. Para sahabat yang tolol. Sufaha. Ditafsirkan ail juhal, yakni orang-orang yang bodoh. Jadi pertanyaan tapi penolakan ini. Jadi redaksinya ayat ini indah luar biasa. Apakah kami akan beriman kayak orang tolol-tolol itu? Nah, artinya yomo. Artinya penolakan tuh. Kalimat negasi. Jadi kalimat negasi gua di dalam artinya, tapi di dalam lahirnya secara redaksional kalimat tanya. Tanya itu kadang itu penegasan, penolakan kadang. Nah, inilah. Itu nanti dipelajari yang lupa lah. Lalu ya, tidak bakal kami melakukan kafilim kayak tindakan mereka itu. Qala jawab. Qala berfirman siapa wa ta'ala roddan, karena menolak, membantah lain terhadap orang-orang munafik. Allah innahum humus sufa'u walakin la ya'lamun. Saudara, Allah ketahuilah, ingatlah.
Innahum sesungguhnya orang-orang munafik kleptokrat. Orang munafik. Harus satu ya kleptokrat. Jamak tinggal beri esek. Ya mereka adalah sufaha. Ya mereka itu orang-orang tolol. Walakin la ya'lamunanya. Mereka itu tidak menyadari, tidak tahu. Wah, ini sudah 1 jam ya. Nah, saya khawatir nggak cukup, jadi saya nggak jadi 5 ayat. Saya kira sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Itulah apa yang bisa saya bagikan dalam rangka belajar membaca kitab Tafsir Jalalain mulai ayat 11 sampai 14. Semoga ada benarnya. Dan yang salah, hilaf atau cacat di